Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk seluruh Sobat Digi dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan juga hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berjumpa di dalam training dengan tema Future Challenge and Opportunity in Biomedical Technology yang diselenggarakan oleh PT Digita Scientia Indonesia. Oke, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkanlah saya Junita, selaku Master of Ceremony dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Oke, baik Sobat Digi, izinkan saya untuk membacakan susunan acara dalam kegiatan webinar pada hari ini. Ya, untuk acara yang pertama, pembukaan, kemudian pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir, foto bersama dan penutup. Oke, untuk membuka kegiatan webinar pada siang hari ini, saya ada jargon untuk seluruh Sobat Digi peserta webinar. Nah, jargonnya, apabila saya menyampaikan Digita Scientia Indonesia, Sobat Digi dapat menjawab lebih bisa dengan Digita. Oke, saya ulangi. Apabila saya menyampaikan Digita Scientia Indonesia, Sobat Digi dapat menjawab lebih bisa dengan Digita. Oke, mungkin untuk persiapan pembukaan dan juga jargon supaya lebih semangat, mohon izin untuk seluruh fitur kameranya dapat diaktifkan terlebih dahulu ya, Sobat Digi. Oke, fitur kameranya mohon izin untuk dapat diaktifkan. Oke, selanjutnya untuk mikrofonnya bisa diaktifkan juga. Oke, saya mulai. Digita Scientia Indonesia Digita Scientia Indonesia lebih bisa dengan Digita. Oke, sekali lagi supaya kita lebih semangat. Digita Scientia Indonesia lebih bisa dengan Digita. lebih Wah, bisa. oke, sangat luar biasa sekali Sobat Digi semangatnya dan juga antusias dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Oke, selanjutnya mohon izin untuk mikrofonnya dapat dinonaktifkan kembali, namun untuk kameranya bisa tetap diaktifkan supaya saya dan juga sobat-sobat bisa saling menatap wajah satu sama lain yang sangat semangat dan juga antusias untuk mengikuti kegiatan training pada siang hari ini. Oke, sebelum kita ke next session, saya juga mau memberikan sedikit info tentang PT Digita Scientia Indonesia yang telah menyelenggarakan webinar pada siang hari ini. Oke, untuk PT Digita Scientia Indonesia ini merupakan perusahaan penyedia produk dan jasa digital saintifik seperti Laboratory Information Management System atau LIMS, Electronic Lab Notes atau ELN, ChemDraw, AI System, serta Data Science, Machine Learning, dan juga Artificial Intelligence yang dapat diaktifkan di berbagai sektor industri, seperti lingkungan dan kesehatan, pangan dan pertanian, mineral dan metal, serta kosmetik dan farmasi. Nah, PT Digita Scientia Indonesia ini memiliki education platform, yaitu Orbital Learn, yang memberikan berbagai pelatihan di bidang sains, digital, dan juga teknologi bagi Sobat Digi yang ingin meningkatkan kemampuan untuk mempersiapkan karir di masa depan. Nah, tentunya di Orbital Learn ini kami menyajikan training ataupun webinar yang sangat mudah diakses, fleksibel, mentor yang tentunya sangat berpengalaman, dan harganya terjangkau. Sehingga siapapun lebih bisa dengan Digita. Oke, Sobat Digi. Sebelum kita hadirkan narasumber yang sangat luar biasa, saya juga ingin izin untuk membacakan beberapa peraturan dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Oke, untuk peraturan dalam kegiatan webinar, link presensi akan dibagikan di sesi akhir webinar, jadi pastikan Sobat Digi mengikuti webinar sampai dengan akhir. Kemudian saat proses penyampaian materi, jika tidak ingin bertanya, diharapkan untuk mute Zoom, dan jika ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu, agar dapat diberikan kesempatan bertanya oleh MC. Dan jika tidak ingin berbicara secara langsung, ataupun terkendala oleh mikrofon, Sobat Digi dapat bertanya atau menyampaikan jawaban atau respon melalui chat room. Dan diharapkan untuk Sobat Digi dapat open kamera saat webinar berlangsung. Diskon spesial untuk training Fundamental Machine Learning for Laboratory Series di www.orbitallearn.com untuk peserta webinar. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi admin kami di 085
70432 805. Oke, itu tadi beberapa peraturan yang harus ditaati untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya juga ingin mengingatkan untuk Sobat Digi yang belum follow Instagram kami, bisa follow Instagram kami di @digita_scientia atau di @orbitaler, atau bisa give reaction di LinkedIn kami di PT Digita Scientia Indonesia. Selain itu, yang sudah saya sampaikan tadi, kita juga bulan ini ada promo ya teman-teman untuk training Fundamental Machine Learning for Laboratory Series yang harganya awalnya itu 300.000 dan khusus bulan ini harganya menjadi 180.000. Oke, kalau teman-teman kepo atau trainingnya ini temanya apa aja Kak di series ini, langsung aja bisa follow di Instagram kami di Orbitaler atau langsung akses di website kami atau bisa menghubungi admin kami yang tertera di layar. Karena tentunya untuk promo ini dibatasi oleh waktu, jadi jangan sampai Sobat Digi yang memang berminat dan pengen banget ikut training, tapi malah waktunya sudah habis untuk promonya. Oke, itu tadi sedikit tentang PT Digita Scientia Indonesia yang telah menyelenggarakan training dan juga webinar pada siang hari ini. Oke, selanjutnya kita ke next session, yaitu pemaparan materi yang tentunya sudah dari Sobat Digi tidak sabar untuk menerima materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke, narasumber kita pada siang hari ini yaitu Ibu Zahrina Mardina. Beliau merupakan PhD researcher di University of Queensland, Australia. Nah, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil dari beliau. Oke, beliau merupakan PhD researcher di University of Queensland, Australia, dan riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan S1 dengan gelar Bachelor Engineering Biomedical Engineering di Universitas Airlangga pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Master of Science Biomedical Engineering di Ghent University Belgium pada tahun 2015, kemudian juga melanjutkan Master of Science sama dengan jurusan Biomedical Engineering di University of Groningen, di Nederland tahun 2016. Selanjutnya melanjutkan pendidikan PhD, yaitu PhD student at School of Medical University and Mining Engineering di University of Queensland, Australia. Beberapa pengalaman mengajar beliau pernah menjadi junior lecturer at Department Biomedical Engineering di International University Leuven, Indonesia, kemudian tutor Biomaterial Engineering in Medicine at School of Chemical Engineering di University of Queensland, Australia, dan juga tutoring anatomy and physiology for midwifery and nurse UK student di St. John College. Oke, beberapa kegiatan seminar ataupun workshop ataupun simposia yang pernah beliau ikuti. Beliau pernah menjadi speaker at Second Corrosion and Material Degradation Web Conference tahun 2022, kemudian pernah menjadi peserta The First Symposium of Carbon pada Maret 2019 yang diselenggarakan oleh LIPI, dan masih banyak sekali kegiatan workshop ataupun seminar yang pernah beliau ikuti. Kemudian beberapa awardee yang pernah beliau peroleh, di antaranya 3 Minutes of Thesis First Winner, School of Mechanical and Mining Engineering, The University of Queensland tahun 2022, kemudian 3 Minutes of Thesis People Choice Award, Faculty of Engineering, Architecture and Information Technology, The University of Queensland tahun 2022, dan juga pernah menerima pendanaan PKM oleh Dikti. Oke, sangat luar biasa sekali ya pembicara ataupun narasumber kita pada siang hari ini. Langsung saja kita sambut dengan hangat Ibu Zahrina Mardina. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Zahrina? Iya, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Junita? Iya, alhamdulillah saya juga baik. Oke, saya izin manggilnya Ibu atau Kakak ya, biar lebih enak gitu, Bu. Kakak juga nggak apa-apa. Oke, Kakak aja ya, Bu. Belum tua banget. Kakak Oke. aja. Oke, karena Kak Zahrina sudah siap dan tentunya dari Sobat Digi peserta webinar juga sudah tidak sabar nih Kak menerima materi dan juga sharing pengalaman dari Kak Zahrina. Untuk itu kepada Kak Zahrina Mardina saya persilakan untuk memaparkan materi dan juga sharing pengalamannya. Silahkan Kak.
Oke, mungkin kalau misalkan nanti suara saya kurang jelas, bisa dikasih tahu di chat ya. Jadi saya ilangin videonya gitu. Maksudnya Oke, nggak siap. usah pakai video. Kalau misalkan jelas ya udah pakai video nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya karena ini judul webinarnya adalah Challenges and Future in Biomedical Technology. Nah, sebenarnya mungkin ini sharing aja. Jadi teman-teman mungkin ada yang berkecimpung di dunia biomedik dan sebagainya, dan mungkin teman-teman ada yang dokter atau ada yang di perusahaan, nanti bisa melengkapi sharing saya gitu. Karena saya kan murni researcher ya. Jadi mungkin kalau dari aspek klinikalnya, dari aspek medisnya atau dari aspek misalkan industrinya mungkin kurang kuat. Nanti teman-teman silakan kalau mau nambahin seperti itu. Eh, nah, untuk sharing sessionnya, ini saya mau share screen. Ya, kelihatan ya? Oke, terlihat, Kak. Jadi ini tadi education background saya yang sudah disebutkan oleh Kak Junita. Kemudian outline dari sharing session ini adalah pertama kita mungkin overview aja tentang tipe-tipe apa sih biomedical technology itu. Terus apa sih bagaimana development stagesnya, kemudian proses komersialisasinya seperti apa. Kemudian terakhir kita tutup dengan challenge dan opportunity. Sebenarnya ini sharing session yang singkat aja, mungkin 20-30 menit. Setelah itu kita open untuk discussion dan mungkin teman-teman bisa nambahin yang kurang-kurang dari saya. Seperti itu. Nah, pertama mungkin kita lihat dulu, tinjau dulu apa sih definition kalau kalau kita ngomongin soal biomedical technology, pasti deketnya adalah alat medis gitu. Buat yang belum pernah tahu apa itu biomedical technology. Jadi biomedical technology itu adalah segala teknologi yang berhubungan dengan tubuh manusia atau kita sebut dengan medical device. Nah, medical device tuh kalau suka nonton sinetron mungkin tahu EKG ya, EKG yang mungkin kayak tutut terus ntar kalau orangnya mati dia lurus. Nah, itu adalah salah satu contoh biomedical device, alat alat rekam jantung seperti yang ada di gambar sebelah kiri ini. Jadi dengan komponen hardware elektronikanya, dengan softwarenya, dengan interface-nya yang langsung ditempelkan di tubuh manusia seperti itu. Terus kalau misalkan teman-teman tahu diagnosa cancer gitu ya, kalau dilihat sinetron lagi nih, ya. Oh, dokter lihat nih hasil CT scan atau X-ray, ibu mengidap kanker seperti itu. Nah, pasti kan dari apa yang dilihatkan kita lihat kayak gambarnya ya, gambar kalau X-ray itu cuma 2 dimensi, tapi sekarang dokter tuh biasanya mengkonfirm hasil uh, cancer seperti itu supaya lebih meyakinkan, apalagi kalau misalkan tempatnya agak susah untuk dijangkau, susah untuk dilihat dan kecil, itu dengan teknologi CT scan atau MRI. Jadi CT scan atau MRI itu bisa memberikan kita gambar 3 dimensi secara penuh gitu, gambar kankernya. Dan ada contrast agent, jadi kita bisa melihat misalkan nih, oh kan kansernya mau diubah warnanya seperti itu. Ada teknologi yang namanya lebih canggih lagi, namanya SPECT atau PET. Di situ kita bisa pakai gula, karena kalau ada yang tahu mungkin kanker tuh sebenarnya sel kanker tuh suka banget sama gula. Jadi gula itu digunakan sebagai salah satu tracer gitu. Disuntikan ke tubuh pasien, kemudian otomatis dia akan terdeposit di bagian yang memiliki sel kanker kayak gitu. Jadi nanti ketika ada pasiennya ditaruh di alat, di scan, otomatis bagian yang ada sel kankernya itu nanti akan light up, nyala-nyala seperti itu. Jadi gulanya ditambahin dengan semacam fluoresen supaya dia bisa radioaktif, supaya dia bisa menyala dan memberitahu kita, oh di situ tempat kankernya kayak gitu. Jadi alat medis tuh luar biasa evolusinya. Indonesia mungkin belum punya, saya juga belum tahu apakah punya PET atau spek karena itu lumayan advance gitu. Biasanya sih dokter sekarang mengonfirmnya dengan CT scan. Terus mungkin ini sudah familiar ya, ada balon kateter. Jadi untuk karena sekarang gaya hidup suka makan yang kolesterol, lemak atau jarang olahraga kayak gitu. Jadi pembuluh darah itu tersumbat,
Kemudian kalau udah tersumbat, otomatis kita biasanya darah itu kan fungsinya adalah untuk mengalirkan, mendistribusikan oksigen dan nutriens ya. Kalau misalkan kita ibarat ini ada jalan tol gitu, ada jalan tol terus macet, otomatis kan distribusi nutriens, oksigen itu nggak bisa ya, otomatis tersumbat. Nah, dokter tuh oh ya, dan itu tersumbatnya jantung, tersumbatnya pembuluh darah di jantung, itulah yang menyebabkan yang namanya myocardial infarct atau serangan jantung, bahasa bahasa klinisnya seperti itu, myocardial infarct, di mana beberapa bagian dari jantung itu kekurangan oksigen selama beberapa saat ketika terjadi sumbatan. Nah, salah satu treatmentnya adalah dengan menggunakan balon kateter, yaitu dimasukinnya lewat mana. Jadi jangan dibayangin semuanya itu open heart surgery. Jadi di era ini open surgery atau apa ya, operasi terbuka itu sudah agak-agak dikurang-kurangin. Jadi semuanya tuh sekarang beralih ke minimally invasif atau operasi dengan invasif atau dengan bedah yang sangat minimal kecilnya gitu. Contohnya misalkan nih di sini kita bisa masukin kateter. Treatment jantung seperti ini adalah dari pembuluh darah kecil di daerah paha gitu. Jadi dimasukin aja dari paha lurus ke atas, kemudian begitu nyampe di pembuluh darah jantung, dia semacam di-inflate gitu. Jadi seperti ini, kebuka akhirnya. Kita pasang ring jantung, istilahnya seperti itu. Jadi itulah di antara advancement dari medical device. Nah, saya punya beberapa video gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar soal Cochlear ya, perusahaan Cochlear. Belum? Boleh ini di chat box kalau misalkan ini pernah dengar. Jadi kalau kalau di Cochlear itu adalah salah satu implan yang digunakan untuk membantu penderita tunarungu gitu ya, memang tidak bisa mendengar. Nah, alatnya sebenarnya sudah cukup well established. Jadi kalau perusahaannya itu besar sekali di Australia, namanya adalah Cochlear. Nah, kita bisa lihat ini salah satu video gitu yang biasanya digunakan untuk pembukaan kuliah di Biomedical Engineering. Ada bayi yang awalnya tunarungu ya. Kita lihat bagaimana responnya ketika pertama kali diimplan oleh Cochlear. Nah, jadi itu kayak diantaranya emang sebelumnya bayinya benar-benar nggak bisa mendengar gitu. Terus teknologi cochlear ini memang ditanamkannya di dalam gitu. Jadi ada beberapa bagian gendang telinga bagian dalam yang ada rambut-rambutnya yang langsung terkonek dengan bagian saraf. Nah, itu sama mereka diberikan semacam elektrode yang di konduktif tape gitu, elektrode yang memang tersambung dengan bagian yang untuk menstimulasi saraf ini gitu. Jadi ada yang bagian diimplan di dalam, ada yang di luar juga semacam mikrofon. Jadi untuk memperbesar suara yang diterima gitu. Jadi ada bagian implan, ada bagian elektronikalnya seperti itu. Dan Cochlear ini sudah diimplan ke jutaan pasien dan sudah lebih dari 20 tahun. Sekarang sangat settle perusahaannya. Gitu. Jadi ini salah satu dari medical device yang sangat terkenal. Sorry, saya kok bisa pindah. Oke. Nah, ini salah satu video lain yang juga merupakan favorit saya. Boleh dilihat, ini animasi.
Nah, ini bisa dilihat, jadi kayak banyak sekali fracture-nya, dan tiap bagian fracture tuh ada loh implannya gitu, dan desainnya masing-masing berbeda. Bisa dilihat. Ini namanya plat tulang, jadi biasanya untuk menyambungkan dua tulang yang patah seperti itu. Dan kebetulan saya punya sekitar 10 titanium di tulang belakang saya sendiri, jadi emang pernah patah gitu. Atau mungkin teman-teman juga ada yang pernah punya pengalaman serupa, kecelakaan, atau saudaranya sakit, dan sebagainya. Jadi industri medical device implant seperti ini dinamakan dengan biomaterial implant gitu. Sesuatu yang kita memang masukkan dan tanam di dalam tubuh untuk jangka waktu yang lama. Ini bagian hip, jadi bagian panggul, tulang panggulnya diambil, kemudian diganti dengan bola seperti itu, seperti apa ya, cup, kemudian diganti apa, batang seperti itu supaya dia bisa gerak-gerak seperti ini. Dan ini beberapa perbaikan di bagian tulang belakang. Jadi kalau tulang belakang tuh harus bisa begini-begini ya, karena memang movementnya harusnya seperti itu. Jadi harus nggak bisa kalau misalkan rigid atau dia fix gitu, nggak bisa. Harus kita cari yang memang dia bisa gerak-gerak supaya kita fleksibel juga punggungnya. Nah, terus ini fracture di bagian jari kita bisa lihat, cuman kalau ini tuh sebenarnya sangat repairable karena kecil-kecil. Jadi biasanya dokter taruhnya implannya yang degradable. Jadi uh, nanti by time dia akan menghilang sendiri, terserap oleh tubuh dan digantikan oleh tulang yang baru. Dia jadi manusia bionik karena isinya implan semua. Uh, nah, terus mungkin dari beberapa teman-teman, ini video terakhir untuk sesi hari ini gitu. Dari beberapa teman-teman tahu ya ada banyak sekali kasus stroke. Nah, kalau kalau stroke itu kalau memang di Indonesia kebanyakan deteksinya tuh lumayan lambat. Jadi bahkan kita pun nggak tahu misalkan jangan sampai kita sendiri yang kena, atau gejala awal stroke itu apa, atau bahkan saudara sendiri atau orang tua sendiri kita nggak tahu gejala stroke itu apa. Padahal kalau stroke itu bisa dideteksi dengan awal sejak dini dan ada treatmentnya, itu sebenarnya orangnya bisa sembuh dalam kurun waktu seminggu sampai 10 hari gitu.
Jadi di Australia itu dan di beberapa negara seperti Barat itu sudah ada stroke early treatment. Jadi masalahnya stroke itu kan ada semacam gumpalan darah. Gumpalan darah ini yang menyumbat pembuluh darah di otak gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan betapa krusialnya ada gumpalan darah dan menyumbat pembuluh darah di otak. Otomatis oksigen dan juga nutrien nggak bisa masuk dan ke otak dalam jangka waktu yang lama gitu. Kalau dalam kurang dari waktu 24 jam masih bisa untuk recover, tapi kalau misalkan melebihi 24 jam otomatis sel-sel di otak akan mati kan. Dan di otak sendiri dia sel otak itu salah satu yang recovernya paling susah, jadi nggak bisa terregenerasi gitu. Kalau misalkan sel tulang itu masih bisa diregenerasi, otot, kulit itu masih bisa diregenerasi. Tapi sel otak itu salah satu yang sangat sulit. Itulah kenapa orang-orang stroke itu biasanya sangat-sangat sulit untuk pulih gitu. Nah, ini saya mau memperkenalkan salah satu teknologi yang termasuk masih ya 10 tahun belakang lah, cuman sekarang lumayan sering digunakan, yaitu early treatment untuk stroke, dan banyak sekali testimoni pasien yang bilang mereka sembuh 7 sampai 10 hari setelah. Kita bisa lihat apa sih teknologinya. Nah, ini gambaran blood clot atau gumpalan pembuluh darah yang ada di pembuluh darah otak. Nah, dokter membuat ini cuman kecil aja. Jadi yang tadi saya jelasin, semua tuh sekarang operasi nggak di, kebanyakan operasi itu sekarang nggak dibuka gede gitu, tapi dibuka kecil aja dan pakai kateter ke jantung, ke otak itu pakai kateter. Jadi dia lebih mengurangi resiko seperti itu dan lebih cepat sembuhnya. Teman-teman bisa lihat apa sih tujuannya dilakukan kateterisasi ini, yaitu untuk mengambil gumpalannya. Kayak gitu. Jadi betapa luar biasa. Mungkin kalau misalkan Kuris bisa cari sendiri, banyak banget orang yang bilang mereka 10 hari saja recover gitu. Jadi penting sekali untuk mengetahui gejala stroke sejak dini apa. Cuman sayangnya seperti treatment seperti ini mungkin masih belum ada di sini. Cuman semakin cepat dibawa ke rumah sakit itu sebenarnya semakin baik. Karena memang dokter bisa mengambil langkah dengan cepat. Uh, nah, terus jadi tadi ngomongin tentang tipe-tipe alat-alat biomedical technology ya gitu. Nah, sebenarnya gimana sih kita atau researcher atau orang dari perusahaan tuh bisa menciptakan biomedical technology? Jadi kalau dulu saya masuk jurusan biomedical engineering, saya merasanya kayak multidisciplinary banget. Atau mungkin adik-adik atau teman-teman ada yang dari biomedical engineering juga, ya belajar programming, coding, belajar anatomi fisiologi, belajar biomekanik, belajar fisika, matematika, elektro dan sebagainya. Cuman memang karena saya rasa sih karena memang kita itu multidisiplin, jadi memang ilmunya kayak kurang dalam di masing-masing, karena memang kita harus ngerti semuanya, jadi kayak kurang dalam gitu. Nah, kebanyakan medical device itu dikembangkan oleh tim yang memang multidisciplinary, artinya ada dokternya, ada engineer-nya, ada tukang codingnya dan sebagainya. Jadi kemudian biasanya dimulai dengan konsep dan desain, prototyping. Kalau misalkan jelek diredesain lagi, ada beberapa testing. Kemudian kalau bagus bisa dapat intellectual property, ada tech business evaluation dan sebagainya. Terus di sini tuh yang paling penting yaitu biasanya adalah regulatory design phase. Jadi regulatory body ini adalah badan yang mengatur ini medical device kira-kira kalau dipasarkan aman nggak ya gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu badannya adalah Kemenkes yang mengevaluasi medical device, mengklasifikasikan termasuk
tipe yang bahaya atau tidak bahaya atau sedang. Kalau di luar negeri itu mereka punya USA, mereka punya Food and Drug Administration, di Australia ada Therapeutic Goods Administration, di Europe ada CE marks, jadi semuanya CE marks itu biasanya kelihatan ada CE, CE, CE. Nah itu biasanya untuk approval medical device seperti itu. Jadi pathway untuk membuat suatu medical device itu panjang loh gitu. Ada regulatory dan ini melibatkan banyak sekali expertise untuk memberikan komen apakah ini aman ataukah tidak gitu. Nah, setelah ada commercialization pun, biasanya ada yang dinamakan post-market surveillance. Jadi post-market surveillance ini adalah semacam mengevaluasi produk yang ada di pasaran ini udah bener nggak sih, udah aman nggak, apakah harus di-recall, seperti itu. Apakah harus ditarik lagi dari pasar, ataukah evaluasi dari pasiennya gimana, apakah ada bahaya, dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin pingin tahu ya kita. Jadi kalau misalkan approval-nya berapa lama nih? Nah, contohnya aja nih, selama PhD itu saya bikin salah satu produk medical device bekerja sama dengan beberapa dokter bedah di Australia. Itu hampir sekitar 4 tahun, 3,5 tahun jatuhnya. Dan itu hanya sampai tahap prototype. Jadi 1 sampai 3 tahun tuh 1 tahun konsep dan desain, dilanjutkan dengan engineering development, kita manufacture, kita testing, dan sebagainya. Dan setelah itu misalkan kita masuk regulasi nih, tergantung mau dipasarin di mana. Misalkan mau dipasarinnya di Indonesia, berarti harus melalui izin Kemenkes. Atau mau dipasarinnya di Amerika, berarti harus melalui approval-nya Food and Drug Administration gitu. Jadi lewat biasanya itu ada klasifikasi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau misalkan implan kayak yang alat yang kayak apa sih, tongue depressor yang buat ngecek apa lidahnya kita, atau yang nggak langsung masuk ke tubuh, itu biasanya masuk kelas 1. Tapi kalau misalkan yang sulit, misalkan bahaya dan sebagainya, atau mengancam hidupnya, mengancam nyawa, misalkan katakanlah alat pacu jantung yang ditanam gitu ya, itu masuk kelas 3 gitu. Kelas 2 itu misalkan implan gigi dan sebagainya. Nah, menariknya biasanya pathway-nya orang tuh beda-beda. Jadi kalau misalkan kelas 1 itu kayak langsung set gitu, langsung approve. Nah, kalau kelas 2 itu biasanya ada yang namanya 510K approval, 510K approval ini adalah dilihat, misalkan nih alat dulu pernah diproduksi dan terbukti aman gitu. Berarti nggak usah dites-tes lagi, dianggap sebagai alat sejenis, alat yang mirip gitu. Jadi saya loloskan karena dulu pernah diproduksi seperti ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak bisa lewat 510K ini, berarti nanti ada beberapa testing, misalkan testing in vitro, uji sel dan sebagainya, uji hewan, atau misalkan clinical study dan sebagainya. Nah, kalau alat kelas 3 sudah pasti ada clinical trials. Jadi clinical trials ini biasanya melibatkan beberapa pasien dan ada melalui beberapa phase atau stage gitu. Dan di sini ada pre-market approval juga, baru akhirnya di-approve. Seperti itu. Jadi bisa kebayang ya, ini mungkin hampir 10 atau 15 tahun, dan selama saya kuliah ada beberapa ketemu orang dari startup seperti itu yang memang mereka cerita betapa sulitnya untuk mengembangkan medical device gitu. Ada juga perusahaan yang menarik banget ketika saya kuliah di Belanda. Itu tuh mereka membuat semacam retinal prosthesis. Jadi untuk orang-orang yang tidak bisa melihat, itu kan biasanya ada sel batang dan sel kerucut ya, kalau mungkin yang dokter tahu atau biologis di belakang mata itu. Jadi selnya ini ditanamin elektrod di belakang sini, terus ditanam di belakang, distimulasi. Jadi yang awalnya nggak ada respon saraf, tapi ada respon saraf karena stimulasi listrik. Karena memang saraf kita tuh sangat tergantung dengan stimulasi listrik seperti itu. Jadi orang yang awalnya nggak bisa melihat, dengan kasus retinitis pigmentosa itu jadi bisa melihat lagi gitu. Walaupun memang yang bisa dilihat itu adalah kayak bukan yang langsung jering begini, tapi yang hitam putih gitu. Mereka cerita pathway untuk mendapatkan approval itu sekitar 20 tahunan lah gitu. Sepanjang itu. Nah, terus untuk development stages sebenarnya nggak segampang itu bikin medical device. Jadi careful consideration. Jadi kita tuh perlu sangat berhati-hati di mendesain, manufaktur, dan juga testing. Itu sangat butuh kehati-hatian.
Karena sebenarnya kalau kita tanya apakah ada sih medical device yang fail di pasaran, jawabannya adalah banyak gitu. Banyak sekali, mungkin ada ribuan. Bisa dilihat di websitenya Food and Drug Administration, di FDA di Amerika. Kayak tiap hari tuh ada aja produk yang memang tiba-tiba di recall, dipanggil, ditarik dari pasaran gitu. Cuman karena biasanya masalahnya, degree masalahnya tergantung sama kasusnya ya, case by case. Misalkan ada yang salahnya di softwarenya aja atau di hardwarenya. Tapi ada juga yang sampai menimbulkan kematian loh gitu. Dan di antara beberapa kasus besar di medical device failure itu contohnya adalah ini, misalkan Johnson Johnson metal on metal hip prosthesis. Jadi tadi ini implan panggul ya, dan dari perusahaan Johnson Johnson di tahun 2010 yang memproduksinya adalah subsidiary dari Johnson Johnson yang dinamakan Debui Sintesis gitu. Nah, sebenarnya kalau tadi saya cerita ya, jadi ada bola di sebelah sini, ada mangkok seperti ini, kemudian mangkok dan bola gini ya. Nah, ini sebenarnya kan begini. Sebenarnya tuh salahnya adalah kalau misalkan logam ketemu logam, otomatis lama-kelamaan ada di dalam tubuh yang basah, otomatis apa yang terjadi? Korosi kan? Ada korosi, kemudian ada partikel-partikel dari logam yang terlepas. Jadi lama-kelamaan implannya menjadi seperti ini, gagal. Jeleknya lagi adalah ketika implannya sudah diambil, ternyata partikel-partikel logamnya ini sudah rilis, sudah apa ya, sudah terikut dengan aliran darah. Dan teman-teman mungkin bisa membayangkan betapa ngerinya karena itu adalah kobalt kromium ya. Kobalt kromium. Kromium tuh seperti yang kita tahu dalam kadar sedikit tidak apa-apa, tapi kalau banyak dan apalagi bisa ikut aliran darah, terdeposit, bisa jadi karsinogenik, bisa jadi kanker seperti itu. Jadi banyak sekali kasus ini akhirnya jadi lawsuit, jadi apa namanya, jadi dituntut besar-besaran dan mereka harus mengkompensasi karena memang banyak sekali dari 10.000 implan berapa ratusnya itu pasiennya terkena kanker seperti itu, dan harus ininya diambil, operasi lagi, kemudian diberi apa implan yang baru lagi. Jadi itu salah satu kasus yang sangat besar di tahun 2010. Kemudian salah satu yang saya sempat kerja kemarin adalah ini vaginal mesh gitu. Jadi ini sebenarnya adalah apa sih vaginal mesh? Vaginal mesh itu sebenarnya adalah semacam hernia. Jadi kalau teman-teman tahu hernia di perut kan biasanya otot perutnya itu melemah, akhirnya nggak bisa nahan, ususnya keluar dan sebagainya gitu ya. Nah ini sama. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah melahirkan atau ibu-ibu yang suka angkat-angkat berat-berat gitu, biasanya otot vaginanya itu melemah, otomatis rahimnya uterusnya keluar, rahimnya keluar, terus bladernya keluar, dan itu tuh neken saraf vagina dan sakit gitu. Nah, di sekitar tahun 2010-an juga, itu tuh ada 70.000 unit recall, jadi ditarik ulang dari pasaran, karena ada 2 orang yang meninggal. Jadi, banyak sekali, sekitar 17.000 komplain dari perempuan-perempuan yang sudah mendapatkan, mesh mesh untuk vagina ini, jadi sakit. Karena memang bahannya sebenarnya plastik, semacam polipropilin, polimer seperti itu, yang memang biasanya sih inert ya, cuman ketika ditaruh di dalam tubuh, memang reaksi tubuh itu sangat sulit diprediksi ya, walaupun kita sudah tes dengan sel dan sebagainya. Reaksinya tuh tetap susah gitu, dan ketika dimasukkan ke dalam tubuh ternyata jadi chronic inflammation, jadi peradangan yang sampai bertahun-tahun seperti itu, jadi sakit. Kemudian mesnya harus diambil, dioperasi ulang, dan bahkan ada 2 orang yang meninggal karena komplikasi, yaitu septic shock, semacam infeksi tapi sudah nyebar ke seluruh tubuh gitu. Jadi infeksi dari satu tempat sebenarnya, tapi sudah nyebar ke seluruh tubuh. Dan sebenarnya kasus vaginal mesh ini akhirnya menimbulkan semacam aksi dari FDA. Setelah itu semua vaginal mesh di dunia ini hampir banyak negara itu di ban atau dilarang untuk digunakan gitu. Dan penting sekali untuk kita para researcher, para engineer atau orang yang mengembangkan medical device itu sebenarnya untuk fully inform doctors, jadi benar-benar punya komunikasi yang bagus dengan para dokter bedah. Ini loh resikonya, implan ini resikonya seperti ini gitu. Jadi pasien tuh punya opsi untuk mau atau tidak mau menggunakan alat tersebut kayak gitu. Nah,
pada saat itu diyakinkan juga kalau mereka kayak kurang komunikasi dan pasien tuh nggak diberikan opsi yang cukup seperti itu. Jadi ini salah satu kasus besar. Kasus besar lain tuh adalah semacam ring semacam alat, dia semacam ring tapi untuk mengambil klat. Jadi kayak tadi ya, untuk klat tapi di pembuluh darah jantung. Dan ternyata tuh alatnya patah sehingga menusuk salah satu salah satu pembuluh darah di jantung dan akhirnya pasiennya meninggal gitu. Ada hal-hal seperti itu. Jadi testing yang sangat komprehensif, yang sangat menyeluruh, dan juga hati-hati desainnya, kita harus mengerti anatomi seperti apa, fisiologi seperti apa, dan juga secara mekanik seperti apa. Itulah kenapa sebagai biomedical engineer saya selalu kayak mikir, oh nggak bisa ya ternyata kalau kita mau ngembangin sendiri ini nggak bisa gitu, karena memang kompleksitinya luar biasa gitu. Jadi memang harus melibatkan banyak pihak. Nah, eh ini salah satu diagram tentang bagaimana kompleksnya biomedical field itu. Jadi ada medicalnya, ada bioinformatics yang lebih main ke software, ada molekulernya, ada imaging, uh, macam-macam bioinstrumentation, stem cell. Jadi betapa banyaknya robotics. Jadi benar-benar mumet seperti itu. Memang sangat multidisiplin. Dan biasanya ketika mungkin kalau teman-teman ada yang berniat mengambil master atau PhD, nanti itu biasanya akan dispesialisasikan. Jadi kayak mau ngambil apa, jurusan apa, gitu, stream apa gitu. Nah, kalau saya sendiri lebih ke biomaterial dan biomechanics. Jadi kayak lebih ke implant, ini medical implant, dan juga biomechanics, tahu belajar tentang gimana sih cara tubuh itu gerak. Karena memang kalau kita menciptakan implan, kita harus sangat ngerti tentang biomechanics. Kalau nggak gitu, implannya pasti gagal. Nah, sekarang mungkin kita bisa nge-review berapa. Teman-teman ada yang tahu, mungkin boleh taruh di chat. Siapa sih salah satu beberapa di antara pemain medical device company di Indonesia? Gitu. Beberapa boleh ditaruh di chat kalau mungkin ada yang kerja di medical device company nih gitu. Jadi ikut webinar ini gitu. Kalau di dunia itu yang pertama adalah Medtronic, kedua Abbott, ketiga Johnson Johnson, empat BD dan sebagainya, bisa dilihat sendiri. Salah satu yang besar ada GE Healthcare, ada Stryker, ini salah satu beberapa di antara pemain besar. Cuman yang saya juga bertanya-tanya, kayak mereka tuh sebenarnya buka cabang ya di Indonesia. Kalau secara development tuh mereka ada cabang Medtronic, Johnson Johnson, ada di Indonesia, GE. Cuman kebanyakan memang entah kenapa fokusnya ke sales, jadi bukan ke research and development gitu. Saya juga kurang ngerti, maksudnya sebagai researcher saya juga nggak tahu. Tapi kalau kita lihat misalkan mau kerja, lihat position di luar negeri, di Australia, di Eropa, itu banyak sekali posisi yang memang diperuntukkan ke research and development gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, yang saya tahu ada beberapa perusahaan implan seperti PT Zenith, terus seperti Risa Implan Tama gitu. Di Sidoarjo sendiri, saya berasalnya dari Sidoarjo. Di Sidoarjo itu ada salah satu perusahaan medical device yang pernah saya kunjungin juga. Dan cuman oh iya, dan saya pernah ke BPPT juga, jadi ada seminar yang datang itu adalah dokter-dokter bedah dari RSCM gitu. Dari RSCM, peneliti BPPT, dan beberapa orang yang interest tentang ini medical product development gitu. Dan salah satu masalahnya di Indonesia itu sebenarnya karena nggak tahu, mungkin orang-orangnya yang paham pada pergi atau gimana, tapi kayak atau nggak cukup terintegrasi sehingga pabrik-pabriknya tuh ada, industrinya ada, cuman mereka itu skalanya seperti bengkel. Jadi kayak mereka hanya beli implan dari Cina misalkan, kemudian di copy paste dibuat seperti itu desainnya, produksi gitu. Kalau ada komplain baru di ini lagi. Tapi kayak komprehensif pemahaman yang komprehensif tentang sebenarnya harusnya seperti apa, desainnya seperti apa, itu kayak belum ada seperti itu. Jadi kalau di level kita mereka ada ini medical device company, cuman memang kebanyakan sih fokusnya ke sales, bukan ke product development atau bahkan research and development gitu. Jadi banyak dokternya juga yang cerita seperti ini, kayak yang dari RCM cerita, saya itu terima implan sebenarnya implan panggul gitu, tapi ketika dipasang di pasien nggak fit gitu, kayak ini implan panggul tapi kok begini gitu. Akhirnya dia mengambil implan dari tulang belakang,
dimodifikasi sendiri sedemikian rupa sehingga match ke implan panggul seperti itu. Jadi kita harus tahu benar, oh anatomi fisiologi orang tuh seperti apa gitu. Yang cocok buat orang luar tuh ternyata belum tentu cocok buat orang kita gitu. Karena secara feature, secara ukuran semuanya kan beda ya gitu. Ada beberapa variasi di apa namanya di ukuran dan tipologi gitu. Jadi sebenarnya masih ada loh pasarnya untuk Indonesia. Kalau misalkan pemahamannya itu bisa dikembangkan lagi gitu. Nah, di antara alat-alat medical device yang produksi dalam negeri apa aja sih? Ini ada beberapa dari websitenya Kemenperin tadi. Mereka sudah ada ini ya, selama masa COVID ada ventilator. Ventilator itu juga medical device, alat yang membantu pernafasan. Pasti teman-teman udah tahu karena COVID ini sangat high demand gitu. Terus ini juga ada berita yang lumayan baik, yaitu beberapa perusahaan medical device di Indonesia mendapatkan investasi ketika mereka berpartisipasi di Arab Health 2023. Cuman kita bisa lihat bahwa yang diproduksi adalah kayak hospital bed, Paramount bed itu ada mereka sampai dikirim ke luar negeri gitu. Jarum suntik, pompa pernapasan dan lain-lain gitu. Cuman kalau memang untuk yang lebih advance itu belum. Atau mungkin teman-teman tahu ada yang kerja di industri dan tahu update-nya, boleh nanti di-share. Nah, contohnya gini, kalau tadi saya bilang sulit loh kalau misalkan mau mengembangkan medical device tapi tidak ada kerjasama gitu. Nah, kalau dari kampus saya sendiri, ini kebetulan di grup saya, jadi the University of Queensland melalui Advanced Manufacturing of Medical Device, ini semacam riset group, kami punya kerjasama dengan yang namanya Cook Medical. Cook Medical ini salah satu medical device, pemain medical device yang besar juga. Mereka memproduksi mulai dari alat untuk jantung dan pembuluh darah sampai ke implan tulang gitu. Jadi kayak industri itu biasanya industri, dokter, dan juga researcher dari universitas itu bersama kayak gandengan. Kemudian dari industri, dari dokternya misalkan bilang kita butuh medical device yang diimprove seperti ini gitu. Terus dari industrinya sendiri bilang oke, kita ada funding kayak gitu. Kita ada duitnya nih kalau mau riset. Nah, terus dari universitasnya sendiri kita meriset, outputnya akhirnya dipakai sama industri gitu. Jadi benar-benar outputnya itu berguna, kayak nggak berhenti sih penelitian aja. Itu kan sayang ya kalau banyak yang berhenti sampai di penelitian aja, sampai jadi paper aja gitu, tapi kayak nggak kemana-mana lagi gitu. Nah, kalau dengan kerjasama yang sebenarnya jelas, dengan arah yang terstruktur rapi, itu outputnya bisa lebih jelas dan akhirnya terpakai. Nah, saya ngomongnya terlalu lama. Oke. Jadi challenge-nya di Indonesia untuk medical device development sendiri adalah lack of integration among disciplines, karena memang orang-orang tuh kayak kurang networking, kurang tahu dokter-dokter siapa aja yang mungkin tertarik di bidang ini gitu. Jadi networking antara beberapa lembaga riset, teman-teman peneliti, dosen, atau dokter-dokter bedah yang memang user penggunanya ini sangat diperlukan. Kemudian lack of focus on the research and development. Jadi emang belum ada fokus mau ke arah mana sih riset and development-nya itu, seperti itu. Terus regulatory body, mungkin regulatory body itu kayak pisau bermata dua. Satu sisi bagus karena menjamin keamanan, tapi di salah satu sisi yang lain dia juga dipandang sebagai penghambat teknologi, yaitu kayak bikin lama suatu inovasi itu jadi lama progresnya karena adanya itu gitu. Tapi ya pasti tetap dibutuhkan. Terus opportunity di Indonesia seperti apa? Jadi sebenarnya kita punya jumlah orang yang sangat banyak. Jadi kita punya orang dengan sekarang sudah banyak yang master dan juga doktoral di luar negeri dengan berbagai bidang. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan community as a resource. Terus plusnya juga di Indonesia adalah severity and variety of clinical cases. Jadi kalau teman-teman main ke rumah sakit besar seperti RSUD Dr. Sutomo, saya dulu pernah internship di situ, atau RSCM, pasti teman-teman banyak menemukan banyak sekali kasus medis yang akhirnya bisa jadi inspirasi dari riset gitu. Dibandingkan di luar negeri mungkin jumlahnya nggak seberapa. Jadi harusnya dari situ itu dokter dan juga researcher bisa dapat inspirasi dan belajar untuk mengembangkan medical device.
Kemudian opportunity berikutnya adalah strong networking nasional dan internasional gitu. Jadi karena memang kita resource-nya banyak, masyarakatnya besar, harusnya networking ini bisa lah dicakupkan lebih luas lagi secara internasional. Nah, kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Itu dulu sharing dari saya. Thank you. Kita kembali ke siapa tadi namanya? Moderator. Saya lupa, maaf. Oke. Junita. Oke, terima kasih Kak Zarina atas materi dan juga sharing yang telah disampaikan dan juga dipaparkan, sangat luar biasa sekali. Oke, langsung saja ya Kak, kita masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Mungkin siapa tahu dari teman-teman atau Bapak Ibu Sobat Digi peserta webinar ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin kita saling sharing pengalaman juga boleh. Bisa raise hand terlebih dahulu atau mengetikkan di chat room. Oke, silakan kakak-kakak Sobat Digi. Barangkali ada yang dokter, barangkali ada yang di industri, mungkin menarik sekali untuk sharing, atau yang dari lembaga riset, dari BRIN misalkan, bisa sharing, nanti kita kolaborasi. Oke, silakan kakak-kakak peserta webinar Sobat Digi. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan bersama dengan Kak Zarina, bisa raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di chat room. Mungkin boleh ditanyain kayak teman-teman, dari teman-teman backgroundnya link presensi. Oke, izin menjawab. Untuk link presensi akan kami share di akhir sesi ya, Kak Pujiono. Jadi diharapkan untuk mengikuti webinar sampai dengan sesi terakhir nanti. Ini kita sesi diskusi dan tanya jawab terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau sharing, silahkan bisa raise hand. Mungkin boleh tahu backgroundnya apa? Kimia ya kebanyakan ya. Oh, ada pertanyaan itu? Oke Kak, ada pertanyaan dari Kak Andra Jausa Salsabila. Izin membacakan ya Kak Zarina. Pengen tahu peranan mikrobiologinya, contohnya gimana Kak? Oke, silakan Kak Zarina Mardina dapat ditanggapi. Jadi di antara mikrobiologi, contohnya seperti riset grup yang sebelumnya yang di Belanda, itu tuh fokusnya ke biomedical tapi ke mikrobiologi gitu. Jadi misalkan nih, kalau kita implan suatu medical device atau pakai kateter atau pakai misalkan apa ya contohnya kateter tapi yang lama banget dipakai di pasien ICU gitu. Nah biasanya kan akan ada tumbuh bakteri dan jamur dan sebagainya. Apalagi yang ditanam di dalam tubuh itu biasanya rentan sekali terhadap biofilm. Ada pembentukan biofilm, dan lapisan biofilm ini sangat tidak disukai oleh sel imun gitu. Jadi salah satu yang rentan terhadap buat implan itu gagal gitu, entah patah, entah berubah fisiknya, bentuknya gitu. Jadi sangat penting sekali mikrobiologi itu digunakan sebagai evaluasi tentang seberapa resisten suatu medical device untuk digunakan. Bisa kateter, karena kalau kateter itu dihinggapi bakteri, dikolonialisasi oleh bakteri, maka itu sangat berbahaya bagi pasien gitu. Infeksi bisa menyebabkan infeksi dan menyebabkan yang lebih parah lagi seperti septic shock dan sebagainya. Jadi mikrobiologis ini sangat perlu sekali biasanya untuk medical device evaluation, dan juga mungkin di trik ya. Jadi kayak sekarang banyak yang dikembangkan medical device yang mungkin antibakteri dan sebagainya yang bisa bisa tahan terhadap tumbuhnya jamur dan sebagainya. Oke, terima kasih Kak Zahrina atas tanggapannya. Mohon izin untuk Kak Andra Jausa Salsabila, apakah sudah terjawab? Kalau sudah mungkin bisa diberi reaction. Oke, terima kasih Kak. Oke, masih ada beberapa pertanyaan di chat room, namun sudah ada yang raise hand dari Bapak Bayu Azhari. Kita ke Bapak Bayu Azhari terlebih dahulu ya Kak Zarina. Iya. Silakan kepada Bapak Ayu Azhari dapat menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak. Kira-kira suara saya jelas nggak ya? Jelas. Terima kasih. Nah,
Baik, terima kasih kepada Mbak Zahrina atas penjelasannya. Pertanyaan saya adalah Mbak terkait dengan biomedik ya. Nah, saya ingin bertanya perihal teknologi yang dia dapat mendiagnosa penyakit terutama penyakit histopatologi ginjal. Nah, berhubungan karena riset saya merupakan mengkaji tentang histopatologi ginjal. Nah, apakah sekarang sudah ada alat ataupun berupa aplikasi yang dapat mendiagnosa terkait dengan penyakit ginjal, khususnya tentang histopatologi ginjal? Dan Oke. apakah itu memungkinkan untuk diproduksi juga seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya sangat menarik. Jadi, Masnya apa? Maksudnya dari apakah dari biologi ya? Biasanya histopatologi dari biologi ya? Iya, saya biologi. Dari biologi, oke. Iya, sepertinya sejauh pengetahuan saya ya, mungkin nanti bisa saya lagi cek lagi gitu. Belum ada. Kalau sekarang kalau histopatologi itu di lab masih orangnya masih analisis ya, kayak apapun untuk kasus cancer atau apapun biasanya kebanyakan orangnya yang analisis. Cuman mungkin juga ke depannya bisa kalau saya rasa AI itu, teknologi AI itu kan sekarang makin berkembang ya. Jadi kalau orang memasukkan banyak input data dan sebagainya dan dijadikan komparasi, jadi software itu bisa mendeteksi kira-kira kalau bentuknya seperti ini itu apa, bentuknya seperti ini apa gitu. Mungkin akan ada dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalau sejauh pengetahuan saya sekarang, walaupun di Australia, walaupun di Europe, kayaknya kalau patologi itu masih manual, jadi masih orang gitu. Ya, terima kasih Kak Zahrina sudah menjawab. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Bapak Bayu Azhari dan juga Kak Zarina. Mungkin menyambung dari pertanyaan Bapak Bayu Azhari, ini ada pertanyaan dari Kak Anggriani, Kak Zarina. Izin membacakan. Sharing info Kak untuk perkembangan teknologi biomedik dalam pengobatan penyakit ginjal. Terima kasih Kak. Oke, Iya. silakan Kak Zarina. Oke, jadi kalau misalkan yang dulu-dulu, mungkin teman-teman familiar dengan ada yang namanya hemodialisa. Nah, hemodialisa itu kan ada dua jenis ya, ada hemodialisa yang orangnya harus ke rumah sakit untuk cuci darah, dan ada yang peritoneal dialisa. Peritoneal dialisa itu semacam orangnya di rumah aja, cuman dibikinkan semacam apa ya, akses di perutnya gitu, dan dibawakan semacam cairan yang bisa menarik cairan kotor sehingga cairan kotor itu keluar dari tubuh dan digantikan dengan cairan yang bersih gitu. Jadi untuk orangnya udah nggak perlu lagi cuci darah, tapi diganti dengan peritoneal dialisis yang dari perutnya itu sendiri dibikinkan selang gitu. Cuman itu teknologi lama. Kalau teknologi baru itu sebenarnya ini sih apa? Kayak ada semacam teknologi ginjal artificial kidney, cuman itu masih apa ya? Masih kontroversial, artinya masih bisa mungkin dicek di University of California San Francisco UCSF. Nah, itu ada mereka mengembangkan dari beberapa tahun yang lalu teknologi ginjal buatan. Jadi langsung ditanam seperti itu, ada chip dan sebagainya untuk filtrasi darah dan sebagainya. Cuman memang belum belum sampai ke clinical trial, masih sebatas tahap riset. Itu setahu saya. Tuh. Nah, kalau diabetes, jadi mirip-mirip alatnya kan kalau apa eh kayak saat masih itu gitu. Kalau misalkan dulu teman-teman atau teman-teman ada yang punya ini nih diabetes, biasanya kan kayak di cubles gitu ya, dicubles terus nanti kalau misalkan kadar darah tinggi harus suntik insulin gitu. Beberapa jam misalkan harus dicek. Nah, kalau sekarang tuh ada yang namanya wearable, jadi bisa dipakai gitu. Bisa alatnya dipakai, ditanamin di perut, ada semacam jarum yang nyambung ke perutnya orangnya, jadi continuous glucose monitoring gitu. Jadi dia bisa melihat, mengukur kadar darah, ditanam gitu implannya, mengukur kadar gula dalam darah secara real time. Dan ketika dia ada naik kadar gula dalam darahnya, dia akan alarm dan akan menyuntikkan insulin secara otomatis gitu. Jadi sekarang teknologi itu udah move ke arah wearable device. Jadi kayak ginjal tadi, terus kayak ini tadi artificial pankreas ya istilahnya. Karena kan yang mengatur kadar gula itu sebenarnya organ yang dinamakan pankreas. Jadi artificial pankreas untuk dengan diabetes dan juga artificial kidney untuk orang yang gagal ginjal. Seperti itu. Cuman kalau untuk ginjal saya rasa stepnya masih jauh karena memang sulit ya, kompleksitasnya ginjal itu adalah salah satu organ yang paling susah gitu untuk direplikasi karena memang pembuluh darahnya kecil-kecil dan sangat banyak gitu, fungsinya juga sangat luar biasa banyak. Jadi fokus ginjal sekarang masih gold standarnya adalah masih ke
transplantasi, belum ke device, karena device-nya masih itu tadi terbatas ke cuci darah dan belum satunya lagi belum dapat clinical approval. Oke. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Kak Zahrina Mardina atas tanggapannya. Mohon izin untuk Kak Anggriani, mungkin bisa di reaction dulu apakah sudah terjawab atau masih ada pertanyaan lanjutan. Oke, kita ke Kak Muhammad Karisma Ferismanda yang sudah raise hand. Silahkan Kak Karisma bisa menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, kedengaran Udah, ya. Kak. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak moderatornya. Saya kan dari mahasiswa psikologi ya, mungkin agak melintang jauh dari media medikal. Rata-rata di alat tes apa? Rata-rata untuk mendiagnosis psikologi itu kan hanya alat tulis atau enggak observasi wawancara. Apakah ada alat biomedikal biomekanik itu yang bisa apa ya memberi kemudahan untuk mendiagnosis apa-apa saja yang ada di dalam psikologi gitu. Terima kasih. Psikiatri ya. Bentar ya, coba ya. Saya juga jadi penasaran. Ada, bukan diagnosis. Jadi ini saya baru ingat. Ada beberapa alat yang jadi kayak Doraemon ya, alat apa? Jadi ada beberapa alat yang bukan untuk diagnosis ya, Kak. Kalau diagnosis masih terbatas ke psikologi atau psikiman, depresi itu ada. Jadi secara apa ya? Secara hormonal gitu, secara hormonal kalau misalkan orang kena depresi itu tuh ternyata ada beberapa kayak neurotransmitter. Jadi ada chemicals imbalance di dalam otak. Jadi misalkan nih neurotransmitter A lebih banyak kadarnya daripada neurotransmitter B gitu. Nah, ada device yang memang bisa treatment ini sih, coba saya tunjukin. Ya. Untuk depression dan anxiety gitu. Jadi mereka main magnetic field yang bisa mengatur atau memengaruhi kadar chemicals di dalam otak. Nah, mungkin saya share screen sebentar. Ini. Jadi untuk treatment depresi dan juga anxiety gitu, panic attack, ini ternyata ada ini. Misalkan nih flow neuroscience ini. Jadi bentuknya kayak headset aja sebenarnya gitu. Terus misalkan oh ini pakai electrical impulse gitu. Jadi langsung langsung kena kulit kepala, terus distimulasi seperti itu sehingga misalkan uh, aktivitas elektrik di dalam sel otaknya jadi lebih gitu. Terus ada yang pakai magnet juga, cuman saya kurang kayak paham secara secara apa ya, secara mekanismenya gimana. Cuman ada yang memang dibikin magnet gede gitu, distimulasi. Dan mungkin bisa bisa dicari nanti itu tuh semacam memang itu gold standard treatment untuk depression. Jadi kalau memang orangnya udah nggak bisa lagi di treatment dari obat-obatan atau dari konsul psikolog dan psikiatri, maka pakai medical device gitu. Itu sih sejauh yang saya tahu, ya maafkan kalau terbatas gitu. Jadi intinya adalah untuk membalanskan Iya, terima kasih atas sel kimia di dalam otak yang memang imbalance, nggak seimbang gitu. Jadi distimulasi dengan listrik atau itu dengan magnet seperti itu sehingga produksinya bisa seimbang. Oke, terima kasih Kak Zahrina Mardina dan juga Kak Karisma atas pertanyaannya. Oke, untuk teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa raise hand dan kita lebih interaktif dengan Kak Zahrina Mardina. Oke, Kak, saya lanjut izin membacakan beberapa pertanyaan di chat room dari Kak Devan Pradana Putra. Maaf Kak, mau bertanya, saya sedang melakukan riset penelitian mengenai pengembangan pembuatan vaksin, tetapi saya tidak tahu cara untuk bekerja sama dengan perusahaan atau yang mempunyai alat dalam menunjang penelitian saya. Bagaimana ya Kak cara bekerja samanya? Terima kasih sebelumnya. Oke
Oke, mungkin lebih ke sharing pengalaman gitu ya Kak Zarina. Oke, Mhm. silahkan Kak. Iya, kalau apa maksudnya dari tadi penanyanya siapa namanya? Dari Kak Deivan Pradana Putra Dewan Kak. Pradana Putra. Apakah ikut di dalam suatu riset institusi, masuk ke BRIN atau apa gitu? Biasanya kalau kolaborasi itu kayak dari personal agak sulit, cuman kalau dari institusi ke institusi itu biasanya lebih mumpuni gitu. Apakah Kak Devannya emang maksudnya ada ikut institusi apa gitu atau di bawah lembaga apa? Nah, kalau biasanya sih kalau saya begini. Jadi kalau misalkan dari Prof tuh ada memang settle sama satu perusahaan namanya perusahaan ini gitu. Dia sendiri yang memang sebagai leadernya, dia sendiri yang ada meeting dan dia sendiri yang men-establishkan apa koneksi itu gitu. Tapi kalau sekarang kan udah ada zamannya LinkedIn gitu ya, bisa bisa approach secara personal, message secara personal gitu. Ada banyak banget teman-teman yang bisa mengembangkan network dari LinkedIn, dari DM di LinkedIn dan juga apa ya, kirim kirim proposal dan sebagainya gitu. Saya sempat ada 3 kolaborator yaitu dokter bedah, ada juga dari 2 peneliti dari kampus lain gitu, yang juga caranya gitu. Jadi DM aja dari research profile-nya, bisa dari LinkedIn, bisa dari ResearchGate, atau kirim proposal, dia udah ngomong langsung gitu. Kalau misalkan mereka tertarik mengajak kerjasama, itu akan lanjut seperti itu. Cuman kalau misalkan untuk perusahaan yang besar, biasanya tuh leadernya ya. Maksudnya kalau saya kayak masih sekelas student belum gitu. Biasanya leadernya kayak profnya langsung. Jadi kalau Kak Devian tergabung dalam suatu institusi, misalkan ada grup leadernya gitu, ada profnya atau siapa, itu biasanya bisa approach ke perusahaan, nyari siapa yang produksi, kemudian atau nyari researcher Indonesia yang mengembangkan vaksin. Di Inggris kan ada beberapa seperti AstraZeneca dan sebagainya yang dari Oxford itu gitu. Approach aja LinkedIn-nya gitu, tanya apakah ada kesempatan kolaborasi seperti itu. Terima kasih Kak Zarina. Mungkin Kak Deivan bisa di-reaction apakah sudah terjawab atau ada tanggapan kembali. Oke, mungkin sambil nunggu respon dari Kak Deivan, ini ada pertanyaan dari Kak Adelina, masih terkait dengan biomedical di bidang di ginjal Kak. Kalau artifisial ginjal gitu bisa sustain berapa lama di tubuh Kak? Ya, mungkin bisa ditanggapi dulu Kak Zarina. Iya. Nah, jadi memang targetnya adalah seumur hidup gitu. Targetnya adalah seumur hidup karena artificial pankreas pun targetnya adalah seumur hidup gitu. Tapi kembali lagi karena memang artinya kita bukan Tuhan ya gitu. Jadi eh, pasti bikin yang lebih simpel pun ada komplikasi gitu. Biasanya kayak misalkan bikin hiprostesis pun seperti tadi sekelas Johnson Johnson itu kan perusahaan medis besar sekali ya. Johnson Johnson banyak sekali produk yang kita tahu itu bisa bisa kayak gitu gitu. Jadi pasti semua peneliti tujuannya adalah long term, bisa dipakai seumur hidup kalau untuk organ gitu. Kalau misalkan untuk yang ada beberapa medical device yang memang diperuntukkan sementara, misalkan nih seperti kita bone fracture, misalnya bone fracture kecil gitu, atau ada orang kecelakaan di kepalanya boncel sedikit, tulangnya patah tapi care itu ada senior saya salah satu grup, mereka itu semacam kalau bentuk bocelannya nggak beraturan kayak jelek itu gimana, nah dipakein CT scan, jadi di foto di CT scan pakai 3D reconstruction, exactly bentuknya seperti itu, terus di 3D printing tapi dari material yang cuman sementara, jadi ketika ditanam di tubuh dia bisa terdegradasi gitu. Misalkan besi, material besi besi murni itu tuh bisa terdegradasi gitu. Jadi sebenarnya tulang kita tuh kan punya kemampuan untuk meregenerasi ya. Misalkan dalam 4 sampai 5 tahun itu pasti dia akan tumbuh gitu. Jadi ketika kita merancang suatu medical device yang memang peruntukannya sementara gitu, kita kasih pori-pori dan sebagainya supaya sel-selnya bisa masuk, terus ditanam di sini, otomatis bisa menyatu dengan sel tulangnya, tumbuh. Ketika jaringan yang baru tumbuh, implannya dia meluruh kayak gitu, terserap oleh tubuh gitu. Jadi memang medical device itu tergantung dengan penggunaannya. Kebanyakan memang tujuannya permanen. Kalau memang vital seperti ginjal, seperti implan panggul, seperti implan lutut, itu kan kalau misalkan terserap dia terdegradasi kan bahaya ya, kitanya yang bahaya gitu. Jadi memang tujuannya adalah permanen. Cuman kalau untuk implan yang sementara memang didesain untuk dia bisa meluruh
selama tergantung kecepatan penyembuhannya sekitar 3 sampai 4 tahun, tergantung jenis jaringannya, tergantung di implannya di mana. Gitu. Oke, terima kasih Siap. Kak Zahrina. Untuk Kak Adelina, mungkin bisa dikonfirmasi ya apakah sudah jelas atau ada tanggapan kembali. Oke, sambil kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Nurrahmah Hanifianti. Kak mau tanya penerapan kimia di alat-alat biomedis apa saja ya? Terima kasih. Oke, silakan Kak Zahrina. Jadi kimia itu salah satu yang memang urgent, kimia dasar gitu. Saya juga dapat selama kuliah juga dapat mata kuliah kimia dasar, kimia organik dan sebagainya, kimia fisik. Eh, contohnya misalkan reaksi enzim-enzim, reaksi gula darah, sensor. Jadi kayak pengembangan sensor untuk medical device. Katakanlah kita ingin mendiagnosa penyakit A, penyakit B, pasti ada reagennya. Reagen ini kan juga ada pasti kena reaksi kimia dan sebagainya. Jadi itu juga kimia juga salah satu yang sangat esensial di biomedical engineering gitu. Terus contohnya gini, riset saya itu kemarin tentang implan tapi yang memang tujuannya adalah temporary. Jadi memang untuk menopang secara sementara gitu. Nah, implan itu kalau misalkan kita tahu ya kimia sesuatu logam ataupun polimer yang ada di lingkungan basah dengan pH yang lumayan katakanlah asam gitu. Nah, itu otomatis korosi dan sebagainya. Nah, itu kan kimia juga. Oh, yang nanti yang dihasilkan adalah ion ini, ion ini. Misalkan ada juga beberapa alat medis yang diberikan unsur-unsur aktif seperti kalsium supaya dia bisa berikatan dengan tulang dengan lebih mudah kayak gitu. Di antara contoh penerapan kimia. Tapi tadi yang mungkin saya ceritain dikit ya, magnesium, zinc, sama besi itu ternyata 3 logam yang sangat menarik karena mereka ketika diimplan di dalam tubuh mereka itu kompatibel, jadi nggak menyebabkan reaksi yang berlebihan dari tubuh. Dan ternyata kalau kita pergi ke apotek gitu, ke toko obat, magnesium, zinc, sama iron itu mereka biasa dimakan sebagai suplemen gitu. Nah, orang-orang itu sekarang kayak lagi pada buka startup company gitu karena mereka menyadari kalau kita bikin implan dari itu menguntungkan ya gitu, karena implannya bisa bisa jadi implan sementara yang bisa tahan 3 tahun 4 tahun. Setelah itu bisa diserap dikit-dikit sama tubuh, menghilang, dan serapannya itu jadi nutrisi kayak gitu. Jadi di antara koneksi antara kimia dan biomedical engineering. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, baik Kak Zarina. Terima kasih. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Elke. Kak, resiko apa yang mungkin terjadi pada pemasangan pen bahan titanium di tulang? Dan bagaimana untuk meminimalisasinya? Apakah itu termasuk teknologi implan? Silakan Kak Zarina. Ya, jadi kebetulan saya sendiri punya titanium 10 biji di plat di tulang belakang. Tadi seperti yang saya ceritakan, titanium itu sebenarnya salah satu ada pasti resikonya. Resikonya adalah patah dan juga dulu tuh ada. Jadi kalau kalau ada yang belajar tentang metalurgi atau dari fisika mungkin tahu ya kalau logam itu biasanya dipadukan. Jadi logam itu tidak berdiri sendiri, dia dipadukan dengan paduan yang lain. Nah, titanium itu pernah dipadukan dengan kromium, dengan logam yang memang relatif toksik. Nah, salah satu komplikasinya kalau toksik itu ya tadi ada toxicity. Cuman kalau titanium sendiri gitu sekarang sudah lumayan settle karena sudah diriset lebih dari 50 tahun. Logam yang sangat ringan ketika diimplan ke tulang tuh kakunya hampir sama, tingkat kakunya hampir sama. Kemudian dia mahal, ringan, dan dia menstimulasi pertumbuhan tulang. Jadi relatif gold standard lah. Titanium tuh kayak udah salah satu yang paling paling well established kalau saya bilang. Jadi komplikasinya lebih kecil dibandingkan dengan implan-implan yang lain. Kalau saya bilang seperti itu. Baik, terima kasih Kak Zarina. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Kak Handayani. Mau bertanya perkembangan teknologi biomedik terkait kanker serviks seperti apa, dan apakah ada teknologi biomedik pada fase peradangan sebelum masuk ke fase kanker serviks, dan apakah teknologi tersebut sudah ada di Indonesia? Terima kasih. Ya, silakan Kak Zarina bisa ditanggapi pertanyaan dari Kak Handayani.
Mm-mm. Tadi saya baca soal yang sebenarnya kayak ada drug delivery dan sebagainya. Itu kan masuk advance teknologi ya. Mungkin kakak yang dari drug delivery tadi bisa bisa sharing juga. Jadi treatment sebenarnya drug delivery itu adalah treatment masa depan. Kenapa? Karena memang difokuskan bisa di obatnya nggak, kalau obat dimasukkan secara injeksi atau dimasukkan secara oral, itu kan dia implikasinya adalah kena ke seluruh tubuh, ngefek ke seluruh tubuh seperti itu. Treatment kemoterapi, treatment radiasi itu juga efeknya ke seluruh tubuh kan. Nah, drug delivery itu harapannya adalah supaya bisa difokuskan ke spesifik site yang memang ada kansernya kayak gitu. Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah dengan pakai misalkan, oh kanker ini punya antigen dan antibody matching gitu. Jadi misalkan kankernya ini kan mengandung antigen, nah dia mengandung antibody. Jadi biar kalau ketemu tuh match dan bisa rilis obat secara langsung. Jadi kayak apa ya? Kayak cari mix and match-nya. Jadi kayak obatnya jalan, set 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 nyariin itu di mana targeted sel kankernya. Ketika nyampe terus dibunuh di situ gitu. Cuman kalau menurut saya sih cancer itu suatu evolving research yang masih masih sangat apa ya? Saya orang masih masih banyak belajar gitu. Cuman kalau untuk treatment drug delivery-nya sendiri saya rasa masih belum, jadi masih dalam kebanyakan tahap riset, apalagi di Indonesia mungkin akan makan beberapa tahun lagi untuk bisa diaplikasikan seperti itu. Itu sebenarnya lebih ke kimia sih, kayak drug delivery itu untuk treatment cancer dan sebagainya itu lebih ke kimia. Kalau ke biomedical sendiri biasanya lebih ke treatment radiasi gitu. Cuman radiasi ya kita tahu sendiri kalau radiasi itu kayak banyak efeknya dan sebagainya gitu. Kalau Oke. deteksi, tadi pertanyaan apa? Oh, deteksi. Deteksi itu sebenarnya ada satu dua powerful tools yang deteksi. Kadang CT scan nggak kelihatan loh. Jadi namanya SPECT dan PET gitu ya. Sebentar. Ini teman-teman bisa kasih gambarannya. Cuman kayaknya aku nggak tahu, mungkin ada satu atau dua atau satu mungkin di Indonesia. Cuman masih masih mahal sekali. Kalau di Singapura mungkin sudah ada. Nah, ini dia. Nah, kayak gini. Jadi ini namanya SPECT dan PET. Ini untuk early detection. Memang orang-orang yang punya duit, artinya mereka mungkin pakai ini ya. Jadi kelihatan gitu. Molecular dan nuclear imaging gitu. Kelihatan. Oh, yang kena kanker itu sebelah mana? Walaupun sekecil apapun pasti kedeteksi. Karena mereka pakai radioaktif dan juga pakai gula gitu. Seperti tadi ya, gulanya fungsinya adalah untuk mendeteksi kanker, sel kankernya di mana gitu. Sedang setelah nyampe di salah satu site, dia akan menyala karena ada radioaktifnya. Ini salah satu teknologi yang memang cancer yang memang sangat advance gitu. Di atas resolusinya pasti di atasnya CT scan gitu. Kalau CT scan kadang masih, karena dia pakai, sebenarnya CT scan itu adalah X-ray yang di tiga dimensikan, X-ray tapi tiga dimensi. Jadi memang bisa aja missing information, nggak kelihatan, MRI juga gitu. Tapi kalau ini resolusinya di atasnya gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Junita? Junita? Ada pertanyaan yang menarik ini di sini dari Udinus. Jadi pembuatan implan yang sesuai dengan geometri tulang pasien. Kebetulan saat ini sedang melakukan penelitian mengenai pembuatan alat pemasangan femoral stem, yaitu femoral brooch, yang disesuaikan dengan bentuk dan ukuran femoral stem. Betul. Nah, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari kakak tingkat dalam pembuatan desain implan panggul yang sesuai dengan geometri pasien. Apakah pembuatan alat pasang implan yang disesuaikan dengan ukuran dan bentuk juga diperlukan? Adakah saran atau informasi mengenai penelitian salah satu alat pemasangan THA, yaitu femoral brooch ya? Jadi
kalau apa ya istilahnya tuh biomekanik tuh lumayan salah satu hal yang sangat challenging ya gitu. Nisa Rosafina gitu. Salah satu hal yang sangat sulit untuk dimengerti. Nah, ini tadi apa total hip ya? Oh iya, panggul total hip artoplastik iya. Jadi iya ngaruh sekali biomekanik gitu, ngaruh sekali dan memang kondisinya beda-beda tergantung dengan ras dan sebagainya. Jadi kalau misalkan tahu ada handbook of biomechanics itu mungkin bisa membantu kita tahu misalkan gimana sih strukturnya tulang panggul yang benar itu seperti apa, atau lihat dari evaluasi medical device misalkan dari implan tulang panggul yang sudah dipasarkan di Indonesia atau di luar negeri itu kekurangannya seperti apa, gimana caranya membuat dia semakin biomechanically compatible gitu. Nah, FDA, Food and Drug Administration atau regulatory body seperti Kemenkes, biasanya mereka punya report yang bisa kita akses kita lihat kira-kira kurangnya di mana gitu, apa yang bisa diimprove dari segi desainnya gitu. Jadi pakai pakai keyword gini aja, improving design atau biomechanical design in total hip artroplasty. Itu biasanya akan ketemu banyak banget jurnal yang membahas tentang harusnya dibikin seperti apa sih desainnya yang lebih baik seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya dari Nisa Rosafina. Oh, ya, moderatornya mana ya? Halo. Halo, selamat siang Ibu. Kebetulan untuk moderatornya sedang mengalami kendala sinyal ya Bu. Ini saya Oh ganti. iya. Oke, iya. Oke, siap. Mm-mm. Siap Ibu, terima kasih atas jawabannya sangat luar biasa sekali ya Ibu. Bagi teman-teman dan Sobat Digi, mungkin diskusikan dengan Ibu Zahrina, kami persilahkan. Apa itu? Sorry Mbak, tadi keputus. Halo? Halo Ibu, Iya, apakah terdengar? iya. Oke, siap Ibu. Bagi Sobat Digi dan teman-teman semua, apabila ada yang masih ingin ditanyakan, kami persilahkan sambil menunggu moderator kita kembali ya Ibu. Oke. Ini tadi ada yang nanya lagi. Oke, siap. Mungkin bisa eh, langsung. Ibu. ya. Teknologi jantung buatan kalau dari Randy Gunawan, kalau jantung buatan itu sendiri masih ada ya, sudah dibuat dan memang bisa berdetak gitu. Mungkin saya bisa cari videonya kemarin. Jadi kalau kalau di Indonesia sendiri, kalau untuk jantung buatan masih belum gitu. Jadi kebanyakan adalah terima transplantasi dari mayat atau dari orang yang memang brain dead ya, dari yang memang apa ya sudah dinyatakan mati karena sudah dinyatakan meninggal dunia karena otaknya sudah istilahnya sudah mati gitu. Nah, kalau di luar kan masih kebanyakan memang antara transplantasi atau ini. Jadi pakai mechanical device seperti ini atau kalau misalkan ada sebenarnya jadi biomedical itu kan luas, biomedical engineering itu sangat luas, kita bisa klasifikasi dengan misalkan satu biomaterial yang kita membuat device sendiri atau tissue engineering. Jadi tissue engineering ini mungkin lebih dekat dengan teman-teman yang backgroundnya biologi ya. Gitu. Jadi pakai stem cell terus dikasih beberapa reagen yang memang itu bisa membentuk sel-sel jantung dari sedikit demi sedikit dan sebagainya, difasilitasi pertumbuhan sel sampai akhirnya mereka bisa membentuk otot jantung yang bisa berkontraksi. Nah, kalau di luar negeri sudah ada walaupun memang sangat jarang seperti itu, belum se-advance itu. Kalau di Indonesia belum, jadi masih kebanyakan treatment total heart failure atau memang bayi-bayi dengan gangguan jantung yang total heart failure itu biasanya dengan transplantasi, menunggu transplantasi dari donor. Nah, kalau misalkan kayak misalkan ini nih, ada mungkin pernah dengar kasus bayi-bayi yang lahir dengan ventricular septal defect. Misalkan
di sini ada jantung. Nah, kan harusnya ada katupnya gini ya, antara kiri kanan, atas bawah gitu. Nah, bayi ini lahir dengan tidak ada katup gitu. Jadi kayak nggak ada katupnya nih antara darah kotor dan darah bersihnya tercampur kayak gitu. Nah, sekarang ada teknologi dari kateterisasi yang seperti ini. Saya tunjuk. VSD closer, jadi ventricular septal defect closer. Nah, kayak gini. Jadi kayak nggak usah dibedah total, tidak dibedah, tapi dari pembuluh darah yang kecil di paha, kemudian masuk ke jantung seperti ini, alatnya udah nyumbat seperti itu. Jadi di antara prosedur, karena memang bayi yang lahir dengan cacat di jantung itu sangat banyak gitu. Banyak kan memang bayi-bayi anak kecil gitu. Jadi memang ini alat yang biasanya digunakan untuk menyumbat sehingga eh, nggak ada masalah lagi, nggak tercampur lagi antara darah bersih sama darah kotor. Nah, kalau katup sebenarnya sudah banyak dan di Indonesia juga sudah ada. Ini contoh beberapa commercialized heart valve. Kalau katup tuh biasanya memburuk seiring dengan orangnya semakin tua atau memang orangnya tidak terlahir dengan katup jantung yang bagus. Nah, seperti ini. Jadi kayak ada banyak sekali jenisnya katup jantung. Ada yang dari babi, ada yang memang dibuat dari apa polimer, ada yang dibuat dari besi dan sebagainya. Itu sih kalau untuk advancement di bidang penyakit jantung. Udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya kembalikan ke moderator. Gimana, Kak? Dari panitia? Oh ya. Halo Kak Zahrina dan juga Sobat Didi. Sebelumnya mohon maaf karena tadi terkendala sedikit device. Nggak apa-apa. Oke, Kak, ini masih ada beberapa pertanyaan. Saya izin membacakan. Saya lanjut ya, Kak. Halo, Kak. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisa dari Teknik Biomedis Udinus. Saya izin bertanya, tadi Kak Zarina menyampaikan bahwa dibutuhkan pembuatan implan yang sesuai dengan geometri tulang pasien. Kebetulan saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai pembuatan alat pemasangan femoral stem, yaitu femoral brooch yang disesuaikan dengan bentuk dan ukuran femoral stem. Nah, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari kakak tingkat dalam pembuatan desain implan panggul yang sesuai dengan geometri pasien. Apakah pembuatan alat pasang implan yang disesuaikan dengan ukuran dan bentuk juga diperlukan, Kak? Adakah saran atau informasi dari Kak Zarina mengenai penelitian salah satu alat pemasangan THA, yaitu femoral brooch? Iya. Jadi tadi udah sebenarnya pertanyaan itu sudah saya jawab, cuman kayak nggak apa-apa balik lagi. Jadi dari kayak saya mau kasih tahu aja. Jadi contohnya nih variasinya tuh gimana? Kalau femoral stem itu kan di bagian sini ya. Nah, contohnya aja misalkan nih ini femoral stemnya, bentar gambar yang lebih gede nggak ada? Jadi kalau misalkan bagian ininya, bagian ini kita desain ada lubang-lubangnya dan tidak ada lubang-lubangnya, itu sangat ngaruh. Karena kalau ada lubangnya, itu sel-sel tulang lebih gampang untuk terintegrasi dengan implan, misalkan seperti itu. Jadi itu tadi yang saya maksud dengan biomechanical design. Terus misalkan dari bolanya, ukuran bola dan mangkoknya ini, misalkan dia harus lebih besar. Kalau lebih besar itu biasanya lebih stable dan tidak mudah patah, tidak mudah selip. Tapi orangnya akan kehilangan fleksibilitas, misalkan kayak gitu. Kalau lebih kecil, misalkan bolanya kecil, dia orangnya akan sangat fleksibel tapi tidak terlalu stabil gitu. Jadi ukuran itu sangat pengaruh, ukuran dan juga desain yang benar itu sangat pengaruh. Nah, kalau untuk keywordnya apa sih gitu? Misalkan untuk mencari penelitian ini, misalkan gini, biomechanical improvement in femoral stem. Nah, nanti Nisa akan menemukan banyak sekali research tentang orang-orang yang mereview kira-kira improvement yang dibutuhkan secara biomekanik di pembuatan femoral stem itu seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Kak Zarina. Kemudian masih ada beberapa pertanyaan. Saya izin melanjutkan ya Kak. Izin bertanya, angka kematian karena gagal ginjal di Indonesia kan tergolong sangat tinggi. Nah, bagaimana perkembangan teknologi jantung buatan saat ini, seperti jantung buatan yang memakai baterai litium? Oke, silakan Kak Zarina. Iya, jadi itu tadi udah saya jawab juga. Jadi kayak kalau jantung buatan belum ada clinical application-nya, masih sebatas riset. Cuman kalau di Indonesia terutama masih bergantung kepada transplantasi dari brain dead patient gitu, dari donor yang memang brain dead. Nah, kalau di luar negeri sudah ada, tapi memang jumlahnya masih terbatas. Jantung buatan yang ada itu bisa jadi dari sisi pembuat pengembangan tissue engineering seperti stem cell dikembangkan seperti itu sampai jadi otot jantung yang memang bisa berdetak, atau memang dari device yang memang secara full bukan alami. Jadi kalau tadi kan natural ya, dari stem cell, di selnya dikembangkan di lab. Kalau yang dari alat tuh memang alat seperti alat biasa, itu seperti bentuknya memang seperti jantung. Cuman dari kalau aku bilang belum well established alat-alat seperti implan tulang dan sebagainya itu memang jauh lebih well established. Nah, kalau untuk kondisi medical device seperti tidak ada sekat di jantung, itu sudah well established. Pakai kateterisasi, disumpel aja, kalau katup jantungnya rusak itu udah bisa di replace dengan relatif lebih mudah karena teknologinya sudah sangat well established gitu. Kalau katup dan juga penutup lubang di jantung gitu. Jadi saya juga sempat kayak tanya-tanya ke teman-teman di RSCM, ada teman juga yang dokter bedah, kayak gimana, ternyata kalau katup dan lubang itu kayak udah gampang gitu nyumpelnya sekarang gitu. Kalau lithium saya kurang tahu, belum pernah mendengar gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Zarina. Ini satu pertanyaan lagi Kak dari Kak Nimas Juangsih. Izin membacakan. Mohon izin Kak, apakah ada korelasi biomed patch dengan pengobatan alternatif tradisional? Karena mengingat pasar Indonesia pun masih begitu banyak yang cenderung memilih pengobatan tradisional daripada melalui tahapan operasi menggunakan tools alkes yang berbasis teknologi. Dan bagaimana tanggapan Kakak sebagai seorang expertise di bidang biomed menanggapi pengobatan tradisional? Pengobatan tradisional yang saya maksud di sini seperti alternatif bekam, akupuntur, terapi lebah, dan juga herbal dan sebagainya. Oke, kepada Kak Zarina saya persilahkan. Iya, jadi kalau sebenarnya pengobatan tradisional itu sebenarnya bisa jadi opsi ya kalau saya, karena maksudnya kayak kita nggak bisa menafikan kalau misalkan mungkin generasi yang di atas kita yang lebih tua itu pasti tertarik ya gitu, kayak mama saya sendiri juga suka sekali bekam gitu. Cuman secara korelasi secara saintifik mungkin saya agak kurang bisa korelate. Cuman kalau dari segi medis ya, kalau dari segi medis gini, kalau memang itu tidak menambah buruk, ya udah nggak apa-apa, kamu bisa mungkin jadi alternatif. Tapi ada beberapa kayak misalkan yang suka dicetek-cetekin tulangnya kayak gitu. Nah, banyak dokter ortopedi yang bilang kayak pasien-pasien tuh sebenarnya nggak parah fracture-nya, tapi karena dibawa pijat dan sebagainya justru makin memperburuk kondisinya gitu. Jadi kalau kalau objectively speaking, mungkin teman-teman bisa jadi opsi, tapi harus super hati-hati karena orang belajar kedokteran pun 7 tahun gitu. Kebayang ya kalau misalkan ada, maksudnya tukang pijat atau yang bahkan kiropraktor pun yang dulu katanya ada sekolahnya pun akhirnya ada yang meninggal juga karena dicetek-cetek seperti itu gitu. Jadi bisa jadi opsi, cuman ya lebih berhati-hati karena efeknya kadang malah orangnya jadi makin lebih parah, apalagi kalau saraf tulang tuh kayak gitu, lebih mengerikan efeknya seperti itu. Karena lama banget belajar, mungkin ada yang dokter ya di sini, ada yang dokter lama banget belajar anatomi fisiologi itu dan susah, jadi kayak kadang agak questioning juga kalau misalkan ada yang orang yang bisa mengobati segala penyakit gitu, sedangkan dokter aja belajar 7 tahun untuk dokter umum dan berapa tahun lagi ditambah spesialis gitu. Jadi kayak kadang suka nggak kebayang sih gimana itu bisa mengobati segala penyakit gitu. Oke Kak, terima kasih. Masih ada pertanyaan kembali dari Kak Ani Anggraini. Bertanya Kak, apakah kaki masih kuat jika pasca operasi menggunakan mangkok panggul dan bungo paha?
Jadi ini tergantung umur ya. Kalau misalkan umur yang sudah sepuh, biasanya itu semakin tua, kita itu semakin kehilangan kemampuan tubuh untuk meregenerasi, untuk membuat jaringan baru. Jadi kalau kita lihat untuk pasien-pasien yang biasanya di atas 50 tahun itu sangat sulit sekali. Biasanya tetap pasti akan lemah walaupun sudah diganti dengan implan baru gitu. Jadi kalau di pasien-pasien yang lebih tua sebenarnya fungsinya bukan untuk total recovery 100%, tapi untuk sustaining sementara aja gitu. Nah, kalau untuk pasien muda termasuk saya, karena saya waktu di implan masih 21, jadi regenerasinya sangat cepat gitu. Apalagi pasien-pasien yang lebih muda daripada itu pasti akan cepat sekali dan relatif akan kembali normal gitu. Jadi tergantung usia, lebih usia sih yang paling mempengaruhi. Oke, Kak, terima kasih. Untuk list pertanyaan di chatroom sudah terjawab semua oleh Kak Zarina Mardina. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu Sobat Digi, apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, atau mungkin sharing pengalaman, bisa disampaikan, bisa lewat fitur chatroom, atau bisa menyampaikan langsung. Kita lebih interaktif dengan Kak Zarina Mardina. Oke, silakan Sobat Digi sekalian, apabila masih ada yang ingin disampaikan. Oke, atau sambil menunggu dari Sobat Digi, apabila ada pertanyaan lanjutan, saya juga izin bertanya. Saya sedikit ingin tahu, Kak, tentang biomedical technology. Nah, menurut Kak Zarina Mardina sendiri, kira-kira di era sekarang ini, teknologi biomedical apa ya, Kak, yang bisa diterapkan dan berpeluang untuk dijalankan di Indonesia selain dari implan tadi, Kak? Mungkin dari Kak Zarina punya pengalaman-pengalaman atau mungkin pendapat gitu, Kak. Silahkan, Kak. Jadi sebenarnya kan kalau di Indonesia itu natural resource-nya kayak sumber daya alaminya kan banyak ya. Dan sebenarnya kayak misalkan nih treatment, ada beberapa institusi seperti Bank Jaringan Dr. Sutomo di Surabaya gitu. Yang dari saya waktu S1 dulu itu tuh mereka sudah mengembangkan beberapa inovasi gitu. Nah, misalkan nih ada salah satu yang mengembangkan dari getah pisang gitu jadi polimer dan sebagainya, atau ada yang mengembangkan dari membran amnion itu semacam kayak kulit ari-ari, jadi kayak dari orang yang habis melahirkan itu kan biasanya ada kulit ari-ari. Nah itu ternyata kaya sekali dengan berbagai macam zat yang berguna untuk pertumbuhan dan juga regenerasi kulit gitu, dan akhirnya dipakai untuk treatment luka bakar gitu. Jadi dan sudah berhasil, sudah dicoba ke banyak sekali pasien yang menderita luka bakar dari tingkat rendah sampai menengah sampai ke degree yang lebih parah lagi gitu. Jadi kalau dari saya sih gini, karena memang kita kayak akan natural resource, jadi mungkin bisa diobserv lagi, mungkin bisa bikin implan tulang yang dari bahannya apa, seperti itu. Kita lihat dari yang ada di sekitar kita gitu. Misalkan hidroksiapatit gitu, sumbernya hidroksiapatit itu dari mana aja sih, dari cangkang seafood dan sebagainya gitu. Cuman kalau kalau di Indonesia ini sebenarnya sulitnya karena memang nggak ada lab itu sih, nggak ada lab, jadi karena nggak ada lab tidak menarik researcher untuk mikir dan untuk untuk berbuat sesuatu gitu, karena nggak ada labnya gitu. Cuman kalau dari sekarang sih, kalau dilihat dari BRIN sekarang, riset medical device riset itu kayak udah lumayan naik. Cuman tetap kayak kalau saya lihat tuh ada disconnected antara research institution, kampus dengan rumah sakit dan juga industri, itu kayak nggak ada koneksinya gitu loh. Jadi mungkin ditingkatin aja networkingnya, kolaborasi dan kerjasamanya supaya penelitian-penelitian itu kayak nggak berakhir jadi jurnal aja, tapi bisa jadi lanjut di paten, komersialisasi dan sebagainya gitu sih. Kalau dari yang less advance, kan tadi saya cerita kayak medical device bed, hospital bed, terus kayak suntikan, jarum-jarum yang bagus-bagus, itu udah ada sebenarnya dan sudah kualitas ekspor lah gitu. Cuman kalau untuk yang lebih advance itu belum, karena memang masih disconnected antara lab dan komersial, bagian yang pegang uang itu kayak masih nggak ada koneksi satu sama lain gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Zarina Mardina atas pandangannya ke saya dan juga ke Sobat Digi sekalian mengenai biomedical teknologi di Indonesia dan juga di luar negeri gitu ya, Kak.
Oke. Mungkin dari Sobat Digi dan juga Bapak Ibu, teman-teman apabila masih ada pertanyaan, boleh disampaikan lewat chat room atau langsung raise hand supaya lebih interaktif. Silahkan. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Kak Hafiz Catur Putri. Izin membacakan. Izin bertanya, Kak, bagaimana tanggapan Kak Zahrina terkait pengaplikasian organ on chip dalam mengurangi pengujian in vitro pada rekayasa jaringan, karena cukup menarik untuk didengar ya, Kak. Terima kasih sebelumnya. Ya, Silahkan, Kak. ini sebenarnya satu hal yang kayak lagi advance banget. Kayak saya di mana-mana ada banyak banget PhD in microfluidics, organ on chip. Cuman jujur expertise saya kurang di sini gitu. Tapi kalau dari segi prospek sebenarnya bagus untuk kayak early detection of disease dan sebagainya. Jadi deteksi dini dan sebagainya. Cuman jujur kalau ini kayaknya saya kurang punya pengetahuan ya kalau tentang organ on chips karena relatif masih baru gitu dan bukan spesialisasi saya gitu Kak Hafiz. Tapi bisa dilihat juga di Australia kayaknya banyak banget yang meneliti tentang organ on chip ini gitu. Oke, terima kasih Kak Zarina dan juga Kak Hafiz. Oke. Oke, baik Sobat Digi. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan bisa di-drop. Kita diskusikan bersama dengan Kak Zarina Mardina. Masih ada waktu. Atau mungkin tadi masih ada pertanyaan yang terlewat atau belum terjawab di chat room. Bisa di-drop ulang ke kami. Ada Bapak Brion yang Silahkan raise hand ya. Oke, silahkan Bapak Brion Kasudarman. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat kenal Bu Zahrina. Saya Brion K. Sudarman, domisili di Kota Tanjung Pinang, salam kenal Bapak. Kepulauan Riau. Yang menjadi concern pertanyaan saya itu antara biomedik dan futurolog sekarang, bahwa nanti akan terjadi proses bio plus teknologi termasuk AI di dalamnya, kemudian akan ditambah dengan komputasi kuantum, akan menghasilkan sesuatu kekuatan yang dahsyat. Itu kira-kira menurut pandangan Ibu bagaimana ya? Antara biomedik dan AI. Teknologi AI, kemudian komputer dan segala macamnya itu berkombinasi, berkoherens. Jadi akan menghasilkan sesuatu yang lebih kecerdasan dari manusia. Jadi kalau dalam film-filmnya Arnold kemarin itu, jadi akan terjadi robot menguasai manusia. Itu menurut pandangan Ibu bagaimana? Iya Bapak, terima kasih. Iya. Jadi kalau integrasinya dengan AI, kemarin contohnya ada satu yang pernah saya lihat sendiri itu salah satu dosen di tempat saya itu kerjasama dengan mahasiswa dan ini orang Indonesia loh gitu. Orang Indonesia sempat bikin ini semacam exoskeleton. Jadi exoskeleton itu adalah kalau misalkan orang habis stroke gitu ya, habis stroke kan biasanya tangannya atau kakinya lemah ya, jadi nggak kuat gitu. Atau misalkan yang habis diamputasi segini misalkan. Nah, cuman sebenarnya otot ini itu kan geraknya dengan perintah dari otot yang sebelah sini. Jadi pusat instruksinya tuh di otak. Pusat instruksinya di otak, terus ngalir ke sini. Selama masih ada sinyal listrik di sini, walaupun tangan yang sini udah nggak ada, sebenarnya kita masih bisa bikin prostesis gitu. Jadi kemarin salah satu proyek mahasiswa ini gitu dari IULI sendiri itu kampus yang sempat saya ngajar, dia tuh menteri di tangan Bapak. Jadi cuman tangan ini ada kabel-kabelnya. Jadi kabel ini dikonekin sama otot yang sebelah sini gitu. Kabel ini dikonekin dengan otot yang sebelah sini. Jadi ketika misalkan nih dia mikir gitu ya, terus dikonekin dengan pusat signal beberapa elektrik
electrical stimulation di otak. Jadi ketika dia mikir misalkan, oh saya pengen bukan tangannya juga, tangannya robot gitu. Saya pengen menggerakkan yang ini nih, gini. Bisa loh gitu. Jadi bisa jadi exoskeleton gitu. Dan ini karya anak BSD Tangsel gitu, jadi bukan yang dari luar tapi dari sini gitu. Saya waktu takjub melihat penelitiannya gitu. Mungkin bapak-bapak ada yang kenal Bapak Mara Sinaga, itu kayak salah satu electrical engineer yang memang kayak mechatronic engineer yang memang beliau luar biasa sekali. Bisa bimbing mahasiswa selevel S1 bisa bikin tangan seperti itu, dan belum pernah saya lihat kayak bisa kayak begini kayak tangan asli gitu, bukan yang prostetik nggak bisa apa-apa, nggak begini bisa gerak. Jadi menurut saya kalau untuk bikin full robot mungkin masih jauh ya gitu. Cuman kalau untuk kecerdasan buatan itu sebenarnya sangat sangat relevan di bidang untuk pengembangan biomedical teknologi gitu. Jadi sekarang bagusnya adalah misalkan kita manfaatin untuk resep, katakanlah dokter itu sekarang kalau di luar negeri misalkan dokternya nggak available nih gitu, maka bisa pakai AI, bisa pakai robot, kasih saran, kasih resepnya seperti apa. Atau misalkan nggak jauh ya AI, operasi misalkan pasiennya ada penyakit yang sangat menular, menginfeksi, dokternya nggak bisa masuk ruangan langsung operasi, nggak bisa. Nah, dokternya bisa di luar atau dari jarak jauh bisa mengendalikan robot, jadi robotnya yang operasi kayak gitu. Nah, itu sudah kalau sekarang sudah sejauh itu. Cuman memang di Indonesia memang apa ya masih jauh gitu, masih belum sampai ke situ. Tapi itu ya akan sangat prospektif dan seterusnya akan sangat terus dibutuhkan kalau saya pandang gitu. Kalau untuk robot menguasai, nah saya kurang tahu, mungkin belum kebayang sih kalau sekarang, karena sekarang masih semuanya masih dalam kontrol yang bagus, dan yang saya lihat impact-nya juga luar biasa gitu. Jadi bisa menjangkau pasien yang di negara lain, bisa menjangkau yang apa ya, yang sulit, jadi kayak semuanya bisa ditangani oleh robot. Dan robot itu kalau operasi, kalau dokter semakin tua otomatis ada tremor, mau bedah ada tremor, ada apa ya, tangan ini kan pasti berubah ya, kayak apa respon fisiknya tuh pasti berubah. Nah kalau robot itu presisi kan, memang ada presisi gitu. Jadi kalau bedah memang hasilnya luar biasa banget kayak gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Zarina. Mohon izin konfirmasinya dari Bapak Brion, apakah sudah terjawab? Oke, sudah. Oke, terima kasih Bapak Brion atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Oke, Sobat Digi, apabila masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan kembali dengan Kak Zarina Mardina, saya persilahkan karena masih ada waktu untuk diskusi dan tanya jawab ini. Oke, sambil menunggu Sobat Digi, apabila masih ada pertanyaan, tadi sudah saya sampaikan juga kalau di Orbital Learn, Digital Scientia Indonesia, bulan ini sedang ada promo, yaitu untuk Machine Learning Series, Training Machine Learning Series dari 300.000 jadi 180.000. Dan tadi juga saya dapat info baru dari admin kami, bahwa di tanggal 9 dan juga 16 September, akan ada training fundamental X-ray fluorescent spectrophotometry dan juga X-ray diffraction tanggal 9 dan 16 September 2023. Nah, untuk harganya berapa, promonya apa aja, Sobat Digi, Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa langsung ke website kami di Orbital Learn atau bisa melalui Instagram kami. Nah, kita akan share info-info tentang training dan juga webinar-webinar di Instagram kami, baik di Digita_Scientia ataupun di Orbital Learn. Atau bisa, biar lebih valid, lebih cepat, nanti teman-teman bisa langsung ke website kami aja. Di situ ada lengkap promo-promonya apa aja. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Silahkan, masih ada waktu kita. Oke, kalau sudah jelas, sepertinya sudah jelas semua Kak Zarina Mardina dari yang Kakak sampaikan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, saya masih memberikan waktu apabila teman-teman dan Sobat Digi masih ada pertanyaan. Silahkan sebelum sesi tanya jawab dan diskusi ini resmi kami tutup seperti itu. Oke, sepertinya sudah jelas semua Kak Zarina Mardina.
Maka untuk sesi diskusi dan tanya jawab, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak kepada seluruh Sobat Digi atas antusiasnya, pertanyaan, dan juga sharing dari teman-teman Sobat Digi dan juga dari Kak Zahrina Mardina, sangat luar biasa sekali. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan closing statement dari Kak Zahrina Mardina terkait dengan webinar pada siang hari ini. Silakan Kak Zahrina. Ya, closing statement-nya apa ya? Ya, jadi mungkin research networking itu sangat perlu gitu. Jadi mungkin teman-teman kadang mungkin malu atau merasa minder untuk reach out orang-orang dan menggalang kerjasama. Tapi saya rasa itu kayak justru research networking, mungkin di conference, di seminar atau apapun, itu tuh salah satu acara yang bagus untuk memperluas network kita, untuk menambah wawasan wacana kerjasama gitu. Jadi mungkin pada suatu ketika riset kita tuh nggak akan jadi sekedar riset, tapi akan punya outcome yang mungkin bisa dipakai dan bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk reach out, jangan ragu untuk melakukan kolaborasi riset sehingga hasil impact dari riset kita tuh akan lebih kuat seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Zahrina Mardina atas closing statement dan juga sharing pada hari ini. Oke, baik, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung sesi webinar. Namun sebelum link absensi akan kami share, terlebih dahulu kita foto bersama supaya kenangan dan juga kenangan pada momen webinar pada siang hari ini tersimpan dengan baik seperti itu. Mohon izin untuk kameranya bisa diaktifkan terlebih dahulu dari Sobat Digi. Kita foto bersama. Oke, mohon izin untuk kameranya bisa diaktifkan. Oke, baik. Bisa pose yang terbaik, senyum semangat seperti itu ya, Bapak, Ibu, dan juga Sobat Digi. Saya hitung. Mohon izin. 1, 2, 3. Oke, mohon izin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin jempolnya bisa di depan ya, Bapak, Ibu, dan juga Sobat Digi, biar terlihat lebih semangat. Aduh, jempol saya hilang. Oh, ini. Oke, mohon izin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Zahrina Mardina atas waktunya dan juga untuk Sobat Digi sudah mengikuti webinar sampai dengan sesi terakhir ini. Nah, sebelum saya tutup, saya juga izin mengingatkan, jangan lupa untuk upload story dengan foto bersama. Nanti file foto bersama akan kami kirim dengan tag Instagram kami, @digita_scientia atau @orbitallearn. Bisa di-upload di Instagram, di story Instagram. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi saya mewakili dari PT Digita Scientia Indonesia. Apabila dalam penyelenggaraan webinar pada siang hari ini masih ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di next session, baik webinar atau training, atau mungkin bisa bertemu offline untuk membahas hal-hal tentang biomedical teknologi kembali. Terima kasih, link absensi sudah kami share di chat room, bisa diisi, dan untuk sertifikat akan otomatis terkirim ke email masing-masing. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih.